Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di IPS kelas 7, yaitu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMP kelas 7 dan siswa-siswi sekalian, pada umumnya tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, tingkatkan belajar kalian, jangan bosan-bosan untuk selalu semangat baik di rumah maupun di sekolah. Pada kesempatan kali ini materi kita adalah kegiatan ekonomi. Anak-anakku sekalian, ini sudah masuk semester genap. Kalau sudah masuk semester genap, sebentar lagi kita akan memasuki kenaikan kelas. Untuk materi kita hari ini adalah kegiatan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Tentunya kegiatan ini sudah tidak asing lagi di setiap kegiatan kita sehari-hari, karena kegiatan ini sering kita lakukan tanpa sadar. Sebenarnya kita sudah melakukan apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang akan kita bahas adalah tentang produksi, tentang distribusi, dan tentang konsumsi. Anak-anakku sekalian, ini sudah tidak asing lagi istilah produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi buat kalian semua. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materinya. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah kegiatan produksi. Contoh dari kegiatan produksi di sini adalah seorang pengrajin mebel yang menghasilkan satu set kursi. Ini adalah kegiatan produksi. Kenapa? Karena pengrajin tersebut itu mengolah kayu menjadi barang jadi yang siap diproduksi, yang siap dipasarkan kepada konsumen. Ini adalah salah satu contoh dari kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan mentah kayu menjadi hasil produksi mebel misalnya. Ada contoh yang kedua, kegiatan produksi pabrik konveksi misalnya. Di pabrik ini kegiatan mereka adalah membuat salah satu produk yang dihasilkan oleh konveksi tersebut. Ini adalah kegiatan produksi karena pabrik konveksi tersebut menghasilkan suatu produk, makanya disebut dengan kegiatan produksi. Itu dua contoh dari kegiatan produksi kita untuk materi hari ini. Kemudian, kegiatan produksi, pihak yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Ini pihaknya yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Siapa produsen itu? Tadi sudah Ibu contohkan, yaitu pabrik konveksi. Itu disebut dengan produsen karena pabrik konveksi itu melakukan kegiatan produksi dan orangnya atau pihaknya itu disebut dengan produsen. Baiklah anak-anakku sekalian, kegiatan distribusi
kita masuk ke materi kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya, tadi sudah Ibu contohkan, yaitu pabrik konveksi ini memproduksi barang, kemudian kegiatannya disebut dengan distribusi, kegiatan pemasarannya atau kegiatan menyalurkan barang yang dari produksi atau dari pabrik konveksi tadi ke konsumen itu disebut dengan kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produksi dari produsen ke konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor atau orangnya itu disebut distributor. Pihak yang melakukannya itu disebut distributor. Kalau tadi kegiatannya, sekarang pihak yang melakukan itu disebut dengan distributor. Sekarang kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi ini biasanya dilakukan oleh kita semua dalam memenuhi kebutuhan. Kita disebut dengan konsumen atau konsumsi, kegiatannya disebut dengan kegiatan konsumsi. Orangnya atau pihaknya disebut dengan konsumen. Nah, ini pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kegiatan ekonomi untuk kesempatan kali ini memang materi kita tidak terlalu luas atau tidak terlalu banyak, hanya itu yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.